Baik, saya akan menyampaikan hasil wawancara saya bersama kelompok saya dengan Lembaga Pengamat Pemilu LP3S dalam beberapa poin. Yang pertama ini bagaimana pengamat pemilu memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan bebas dari kecurangan. Pak Erwan di sini menyampaikan bahwa ada sejumlah indikator standar minimalis yang harus terpenuhi untuk menjadi referensi LP3S, dan indikator ini berasal langsung dari pemerintah. Dan LP3S hanya ingin memastikan bahwa indikator ini bisa terlaksana dengan baik. Dan LP3S memastikan bahwa di lapangan pemilih yang memiliki hak suara ini juga bisa terdaftar dalam sistem KPU. Nah, di sini poin yang kedua, Pak Erwan juga menjelaskan dari persiapan dan pelatihan pengamat dari LP3S sebelum turun langsung ke lapangan. Jadi ada tiga persiapan. Yang paling penting ini keberpihakan terhadap calon gitu. Jadi bahwa pentingnya pengamat ini untuk memiliki mental yang netral dan tidak berpihak dalam pemilu, karena pengamat dinilai harus mampu berdiri demi kepentingan masyarakat dan demi kepentingan pemilu yang berjalan dengan jujur dan adil. Yang kedua, untuk kemampuan teknis yang sangat dasar, sebagai pengamat ini harus hafal di luar kepala dalam sisi regulasi. Dan yang ketiga ini juga ada pentingnya pemahaman terhadap aktor-aktor yang terlibat. Jadi pengamat juga dituntut untuk hafal pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu yang dilaksanakan. Oke, jadi hasil wawancara kami itu Pak Erwan mengatakan bahwa peran dan tanggung jawab dari seorang pengamat pemilu itu sebenarnya ada banyak. Seperti tugas pertamanya itu bisa memastikan pemilu itu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Jadi pengamat pemilu itu bisa memastikan proses-prosesnya itu terlaksana dengan baik dan juga memastikan yang ikut pemilu itu mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu. Dan yang kedua juga memastikan bahwa pengamat pemilu itu mempunyai cukup pengetahuan, karena itu menjadi salah satu tugas dari pemantau pemilu. Jadi dalam intinya itu, tugas pemantau pemilu itu memastikan bahwa pemerintah menetapkan target partisipasi pemilu itu bukan hanya sekedar angka yang kemudian tidak ada makna. Dan next questionnya itu, menurut Pak Erwan, pengaruh kehadiran pengamat pemilu terhadap transparansi dan integritas proses pemilu itu tidak bisa membiarkan kekuasaannya itu tanpa kontrol. Jadi transparansi itu memang harus didorong, bukan hal yang kemudian itu bisa kita tiba-tiba adanya transparan. Dan dari sisi regulasinya juga memang sudah ada kewajiban transparansi dan integritas. Tetapi kalau hal itu tidak didorong, hal itu tidak akan bisa terjadi. Oke, jadi dari hasil wawancara yang saya dan kawan-kawan saya lakukan, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Jadi pada masa kerjanya, Pak Erwan mengungkapkan pada saat sebelum dilakukan pemilu 2024, mereka melakukan kekuatan kapasitas kepada KPU Jakbar, terutama yang daerah Bogor. Jadi pada programnya mereka melakukan pertemuan untuk melakukan bagaimana menggunakan media massa dalam masa kampanye. Jadi hal ini mengingat karena teknologi semakin canggih, orang-orang pun lebih senang untuk membuka sosial medianya. Jadi di sini mereka memberitahu bagaimana sih cara untuk berkampanye di media sosial dengan baik dan benar agar masyarakat bisa menerima hal-hal tersebut. Lalu Pak Erwan menyatakan kesulitan dalam sisi teknis tidak ada, akan tetapi pada saat penelusuran, terutama survei ke Jayapura, mereka mengalami kesulitan di biaya dan waktu. Selain itu, orang-orang di sana itu sangat tertutup akan hal tersebut, jadi mengakibatkan mereka sulit untuk mencari responden. Lalu ada pandangan pengamat politik terhadap lembaga LP3IS itu, yaitu adalah menurut Pak Ferdi sendiri soal kualitas artikel dan kredibilitas peneliti yang menulis. Beliau pikir semua terbitan LP3IS itu tidak perlu diragukan. Kurasi yang dilakukan juga sangat ketat dan tradisi seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Sebagai seorang ilmuwan sosial pemula, beliau merasa sangat terbantu dengan publikasi-publikasi LP3IS. Jadi beberapa buku dari LP3IS itu sering beliau baca, seperti Demokrasi Tanpa Demos dan Cendekiawan dan Transformasi Sosial. Jadi beberapa buku tersebut sangat insightful untuk beliau. Terima kasih.